Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Minggu 10 Mei 2020, kita hendak belajar dari firman Tuhan dari surat 1 Korintus 4 ayat 6 sampai dengan 21. Rasul Paulus mau mengajarkan kepada orang-orang Kristen di kota Korintus maupun orang-orang Kristen di zaman sekarang ini tentang sifat gereja. Yang pertama, gereja itu bersifat kudus. Allah yang menguduskan gereja itu, Allah yang mengkhususkan agar gereja dipakai untuk melakukan pekerjaan bagi kemuliaan Tuhan. Kedua, gereja itu adalah esa. Gereja itu adalah milik Allah dan semuanya untuk kemuliaan Allah. Yang ketiga, gereja itu adalah am. Gereja itu adalah umum. Tidak boleh ada diskriminasi di dalam gereja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam jemaat Korintus telah terjadi diskriminasi itu. Ada kelompok-kelompok di dalam jemaat itu. Ada yang menamakan diri kelompok Paulus, kelompok Apolos, kelompok Kefas atau Petrus, bahkan kelompok Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua ini terjadi karena masing-masing kelompok itu memfavoritkan pengajar-pengajar tertentu. Semua ini justru akan membawa perpecahan di dalam gereja. Lebih daripada itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Korintus sesungguhnya adalah jemaat yang diberkati Tuhan. Mereka mendapatkan banyak karunia-karunia rohani, anugerah dari Allah. Tetapi menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah karunia-karunia rohani itu memang dapat dipakai untuk memuliakan Allah? Ternyata tidaklah demikian. Di jemaat Korintus justru karunia-karunia rohani yang ada pada mereka bukan dipakai untuk memuliakan Tuhan. Sebaliknya, mereka saling merendahkan satu dengan yang lain, merasa bahwa karunia rohaninya lebih unggul, lebih baik daripada yang lainnya. Nah, inilah sebenarnya sebuah penyimpangan yang salah. Rasul Paulus mau mengajak kepada jemaat di sana agar memakai karunia-karunia rohani itu untuk membangun kehidupan persekutuan sebagai umat Allah, gereja Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, lebih daripada itu, kalaulah karunia-karunia rohani itu ada pada pelayan-pelayan, ini cukup membahayakan juga. Pelayan-pelayan di jemaat Korintus itu tetap merasa lebih tinggi daripada yang lainnya, satu lebih tinggi daripada yang lainnya. Karena itu Paulus mengingatkan kepada mereka semua, pelayan Tuhan itu adalah hamba Tuhan. Semuanya bekerja untuk memuliakan Tuhan. Semuanya berfungsi dan berperan agar jemaat Korintus itu menjadi maju adanya, tetap setia dan taat kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itu pertanyaan yang selalu diajukan oleh Rasul Paulus adalah bagaimana memakai karunia-karunia rohani ini untuk memuliakan Tuhan. Tidak lain, mereka mau merendahkan hati mereka. Mereka bisa menjadi orang percaya bukan karena kekuatan dan kemampuan mereka, tetapi karena Allah lebih dulu melakukan perbuatan penebusan dosa melalui Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena penebusan Kristus inilah semua pelayan gereja hingga saat ini
diajak oleh Rasul Paulus agar merendahkan hati, melihat tujuan untuk memuliakan Tuhan itulah yang mau dilakukan, diajarkan, dikerjakan dari hari lepas hari. Kalau setiap pelayan dengan karunia khususnya ingin melakukan hal yang demikian, betapa indahnya sebuah gereja, betapa bersukacitanya warga gereja merasakan kebersamaan untuk memuliakan Tuhan. Mari kita pakai karunia-karunia yang ada dalam diri kita untuk memperkuat warga gereja kita, untuk membuat gereja kita makin dapat mewujudkan kasih Allah dalam dunia ini. Semoga firman Tuhan menguatkan kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin.